sekarang kalau yang fisiologi diapain? Kelainannya apa, dalam bentuk apa? Molekuler. Nah sekarang gimana cara mengembalikan supaya dia kembali ke fisiologi yang normal? Obat-obatan atau farmakologi. Ya, kebayang. Nah. Ya. Jadi penata laksanaan atau treatmentnya berbeda. Kalau dia kelainan anatomi, surgical. Ya, tapi kalau kelainannya fisiologi, farmakologi atau istilah kelompoknya apa? Ya, medikamentosa atau makanya disingkatnya biasanya apa, kelompok surgery sama kelompok medical. Ya. Nah, makanya kalau kelompok medical berarti ya yang non surgery tadi dia mengembalikan fisiologinya, itu kelompok medical apapun itu. Ya. Kalau misalnya tentang bab neurologi, kalau mengembalikan anatominya dasar neurosurgery. Ya. Kalau fungsionalnya atau fisiologinya neurologi. Karena mainannya farmakologi. Ya. Jantung BTKV, kalau anatominya ada bocor, ada tamponet, bisa pakai obat? Nggak bisa. Ya nggak, jantungnya bocor bisa diobati? Ya enggak lah, harus ditambal. Siapa yang nambalnya? Ya, kelompok surgery, karena kelainan anatomi. Ya. Tapi kalau BBB, tahikardi, kelompok medikalnya SPJP. Nefro juga sama. Ya. Batu ginjal bisa nggak diobati? Kecil. Ya, selama dia masih bisa dengan medikamentosa, oke lah, masuk medical. Kalau nggak bisa, ya harus surgery. Gitu. Udah paham? Ya. Makanya kalau kita paham gitu, nanti kalau jadi dokter nggak bingung lagi mengirim pasien ini harus kemana. Jangan sampai ketukar kelainan anatomi dikirimnya ke medical. Kelainan fisiologi dikirimnya ke surgical. Iya nggak? Kamu misalnya ada pasien tifoid dikirim ke digestif, ngapain juga? Kecuali kalau udah kelainan anatomis, contohnya tifoid perforasi, itu udah kelainan anatomi itu. Ya. Makanya sebenarnya kelainan fisiologi sama anatomi itu bisa bolak-balik. Awalnya kelainan fisiologi bisa menimbulkan kelainan anatomi, atau kelainan anatomi bisa menimbulkan fisiologi. Contoh, ya, stroke hemoragik, kelainan apa? Anatomis atau fisiologis? Anatomis. Apa anatomisnya? Kelainannya? Nah, kemudian pembuluh darah pecah, kemudian ada apa setelah pecah? Apa yang desaknya? Darah. Apa namanya itu? Pembuluh darah pecah. Setelah pecah apa menimbulkan apa? Pendarahan atau apa disebutnya? Hematom. Kenapa dia menjadi kelainan anatomis? Hematomnya? Karena itu bukan barang yang seharusnya bukan barang yang normal. Batu ginjal barang normal nggak? Hematom bukan barang normal. Ya, orang ketembak ada peluru bukan barang normal. Itu kelainan anatomis. Jadi struktur anatominya berubah. Bukan hanya bentuknya, tapi ada sesuatu yang nggak normal di situ tuh, juga strukturnya berubah. Ya, atau ada tamponet jantung normal nggak?
Enggak. Perubahan fisiologi anatomi. Anatomi berubah strukturnya karena ada bekuan darah di miokard, bukan miokard ya, di perikardnya. Oke ya. Tapi sebelum pecah, kelainannya apa? Fisiologis. Apa contohnya? Hipertensi. Iya kan? Jadi penyakit fisiologis akhirnya pecah menyebabkan kelainan anatomi. Atau sebaliknya, batu ginjal atau bukan batu ginjal, batu ureter. Ya. Anatomi fisiologis? Anatomi. Terus jadi hidronefrosis, akhirnya mengganggu ketubulus, sekresinya akhirnya terganggu. Kelainan apa? Fisiologi. Jadi kelainan anatomis bisa menyebabkan stroke, infark. Apa kelainannya? Anatomis, fisiologis? Infarknya iya. Penyebabnya? Plak. Plaknya apa? Anatomi. Plaknya kan harusnya nggak ada di dalam pembuluh darah. Begitu dia lepas plaknya, nyumbat, itu kan jadi kelainan anatomis sebenarnya. Efeknya infark. Ya, akhirnya terjadi kelainan fisiologis. Udah. Cara mengembalikannya tadi. Oke, ya. Makanya nanti di OSCE juga gitu. Itu ada dua tipe itu. Jadi tipenya apa? Penyakit ya, anatomis fisiologis. Kelompok penyakit surgical dan medical. Itu dua tipenya. Makanya kenapa tadi nggak langsung saya jelasin soal OSCE-nya gitu. Kalau kamu nggak paham, bingung, bener nggak? Sekarang udah paham, udah bisa bayangin. Oke ya. Jadi kalau sudah pola penyakitnya di mindset kitanya sudah terbentuk, ya udah, akhirnya kita bisa memahami tipe ujian OSCE ini mau seperti apa. Oke, masih sanggup lanjut? Sekarang kita bicara tentang tipe soal OSCE. Jadi ada berapa tipenya? Dua. Satu surgical, kedua medical. Nah, karakteristiknya seperti apa? Penekanannya nanti di checklistnya. Polanya sama secara umum. Dari mulai sebelum itu sama, yang samanya oke ya, sama baca soal di depan pintu, ketuk gitu ya, masuk. Nah. Oke, setelah itu apa? Di dalam memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri ke pengujinya, kemudian disuruh baca soalnya kan. Biasanya di dalam soal itu secara umum sama. Pertama adalah nah, itu belum, nah nanti kalau mau periksa pasien itu biasanya polanya sama, keluhan utama dulu. Keluhan utama, kenapa Pak? Apa yang bisa saya kenalkan? Kan memperkenalkan diri tuh, nama saya dokter ini, bla bla bla, yang dinas di klinik ini gitu ya. Nanya keluhan utamanya apa yang bisa saya bantu, atau Bapak keluhannya apa? Ya. Oke ya. Setelah keluhan utama baru apa? Keluhan utama, terus gedenya dulu. Keluhan utama, terus anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, terus tata laksana. Ulangi. Keluhan utama, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis. Sebelum itu apa dulu?
banding, diagnosis banding, baru tata laksana. Tata laksana yang dibagi dua apa? Ya, biasanya di checklistnya bukan itu. Farmakologi dan non farmakologi. Nah itu ya yang gedenya. Kemudian pola di anamnesis berbeda. Kalau keluhan utama sama lah. Kalau yang satu sesak napas atau demam gitu ya, yang satunya luka misalnya. Atau bisa aja kalau nggak bisa kencing, makanya dari keluhan utama aja kamu udah bisa membacanya, soalnya ke arah mana ya. Makanya yang harus dikenali itu dulu dari keluhan utama, kira-kira arahnya kemana. Jadi intinya bukan surgical medical, tapi apakah kita nanti ada tindakan atau enggak. Nggak bisa kencing misalnya, kira-kira apa tindakannya? Kateter. Udah tuh, beda itu cara menghadapi soalnya akan berbeda. Kalau enggak kamu bakal kehabisan waktu. Udah jelas ya, paham ya? Makanya nanti karena memang pembobotannya berbeda. Ya, kalau penyakit medikal itu lebih menekankan ke anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tapi kalau kelompok penyakit yang surgical atau tindakan, penekanannya di tindakan. Tindakan tuh bobotnya gede. Makanya di anamnesis biasanya karena emang nggak diperlukan. Tapi nanti makan waktunya itu akan ditindakan. Kalau harus melakukan pasang kateter tuh melakukan itu lumayan, 5 menit habis. Mau persiapan, cuci tangan segala macam gitu ya. Nah makanya mulai dari anamnesis lah. Kalau keluhan utamanya samanya tadi nggak bisa kencing kah, atau luka gitu, atau sesak napas, atau sakit kepala. Kepala kan paling hipertensi yang gitu-gitu arahnya kan ke arah medikal ya atau fungsional. Nah apa bedanya di anamnesis?